lihat lagi nih permainan dari RRQ Kazu di game keempat kali ini. Iya. Dan kita sudah langsung masuk di Bermuda nampaknya. Dan sudah ada Blue Zone juga di daerah akademi nih. Dan kalau kita lihat beberapa tim masih turun di tempatnya masing-masing nih Julia. Iya, masih turun di tempatnya masing-masing aja, tidak ada perubahan drop zone sejauh ini yang signifikan ya tentunya. Tapi mungkin akan ada beberapa tim yang agak sedikit menggeser drop zone-nya karena tadi beberapa tim juga kan mereka terlibat early team fight yang semestinya menurut gua nggak usah sih gitu. Karena beberapa kali turun di daerah yang sama dengan tim-tim yang sama tabrakan. Tadi FE mungkin ya kalau menurut gua harus sedikit diminimalisir pertempuran di awal permainannya. Kenapa? Karena mereka terus-terusan kehilangan manpower di awal permainan, itu nggak akan bagus nantinya. Dan bahkan kali ini baru gue omongin, mereka apakah akan turun di satu tempat yang sama kah? Dan justru dari teman-teman Iko kali ini berhasil menumbangkan lawannya dari tim Zoom. Satu orang berhasil di pick off oleh seorang Asuna kali ini. Nice, curi-curi 1 poin kill, mengejar ketertinggalan teman-teman dari Eko Briel sedikit demi sedikit untuk membangun leaderboard mereka agar semakin bagus lagi. Wah, ternyata tadi ada bacok-bacokan antara teman-teman Iko sama Zoom ya. Begal gaming. Waduh, Asuna sadis nih. Tapi ternyata dari daerah atas ada seorang Merch yang berhasil di pick off. Apakah bisa di end? Ternyata tidak, masih bisa diselamatkan oleh seorang Cleo di mana Rapa kali ini berhasil ditumbangkan juga. Rahel, where are you going? Ini bakal menjadi 2 lawan 2. Oh my god, sayang sekali kesempatan yang tidak dimanfaatkan oleh teman-teman Iko menurut gua. Gua tahu emang mereka pada sekarat, tapi kayak mereka masih bisa fight back loh, 4 lawan 3 loh. Ya masih bisa fight back, harusnya tadi 4 lawan 3 walaupun kekurangan 1 manpower, tapi nggak masalah, itu kemungkinannya masih besar banget. Mungkin tadi kalau dari Rahel sendiri dia coba untuk disengage karena ada satu playernya lagi yang udah ada di depan, tapi terlalu lambat bisa gue bilang, yang akhirnya dengan sangat cepat oleh teman-teman Zoom langsung di spray gitu aja dan akhirnya harus jatuh gitu. Tapi teman-teman dari Eko tadi bisa gue bilang ada sedikit keterlambatan respon. Tadi dia coba revive dan pas dia bangunnya lagi dia nggak langsung balik badan karena udah pasti dari depan nggak akan ada orang, itu kan belokan rumah gitu ya. Sedangkan dari belakangnya itu nggak terjaga, jadi ketika dia Cleo beres revive itu pas bangun dia nggak siap tembak gitu, makanya dia langsung di knock gitu aja. Itu dia, dan kali ini akhirnya menyisakan seorang Iko Asuna aja nih Julia. Asuna yang udah berhasil dapetin 1 poin kill, tapi kan sedikit sulit tentunya di awal permainan. Dia harus kehilangan 3 orang temannya, mungkin akan coba dibangunkan sih kalau menurut gua, karena kalau misalnya dia 1 orang aja sampai akhir ini nggak akan bagus. Nggak bagus. Walaupun Asuna sering melakukan clutch play, benar. Betul. Tapi ini masih menit awal banget gitu. Dan masih banyak banget 42 orang yang harus dihadapi. Iya, dan gue rasa merupakan disamperin sama teman-teman Zoom. Gila, kali jahat ini. banget jujur. Waduh, sudah terdeteksi langsung. Jahat banget. Di mana? Waduh, ada ses juga lagi yang dekat. Jahat banget jujur, dikejar. Biar gak nge-revive. Oh iya, benar-benar. Tapi memang ini menjadi 1 poin yang penting juga untuk teman-teman Zoom. Mereka lagi butuh poin eliminasi juga gitu kan. Ya. Jangan, pokoknya kalau misalnya udah ada revival system kayak gini, ya jangan disisain lah 1 pun, karena 1 itu bisa ngebangunin 3 yang lainnya. Betul. Jadi 1 pun dikejar gitu. Walau ke ujung dunia. Dan kali ini mereka udah melakukan regrouping juga di daerah akademi, yang artinya Iko nggak boleh santai-santai nih, udah boleh ketar-ketir juga, karena memang sebenarnya posisi dari Iko udah diketahui ya sama teman-teman dari Zoom. Dan kalau Zoomnya sendiri careless, ini bakal justru dimanfaatin sama teman-teman SCS atau saudara esports Goboba nih. Betul sekali. Dan dari Lukman kali ini coba untuk melakukan cek ke dalam rumah. Ini mereka ada di Blue Zone, itu ada Eko, ada juga Ses Goboba yang sudah mulai mendengar tadi ya ada suara tembakan yang dibuka dari Zoom, walaupun sekali tapi itu memancing tentunya. Dan Ses Goboba juga ingin melakukan looting mungkin di daerah Blue Zone, makanya mereka masuk ke area sini. Tapi kita bisa bilang ternyata dia nggak sepenuhnya ngejar 1 player itu sih, mungkin sambil looting juga ya, makanya tuh temponya agak sedikit menurun. Tapi ada yang datang tanpa diundang, teman-teman dari Bigetron kali ini sudah tiba di area milik teman-teman dari tim Zoom. Ada apa nih, semuanya langsung ke daerah Blue Zone secara terus-menerus ya. Luar biasa, udah ada 3 tim yang menumpuk di sini, harusnya ada Iko, Zoom dan juga Bigetron. Iko udah jalan jauh. Oh, Iko udah jalan ya. Kalau kita ngomongin Bigetron, emang dia tadi dari hanggar sendiri dia langsung melakukan rotasi ke daerah obser, tapi ketika ngelihat obsernya kosong, mereka memutuskan untuk langsung bergerak ke Blue Zone. Ini keputusan yang menurut gue cukup bagus sih. Ya, keputusan yang bagus untuk masuk ke daerah Blue Zone. Dan oke, udah ada suara tembakan barusan yang dibuka 1 aja, tapi itu membuat mereka saling menyadari keberadaan satu sama lain harusnya. Ses datang juga. Waduh, ini dia nih, bakal ada after party nampaknya di akademi.
Dan kali ini juga kita saksikan dari tim Bigetron, mereka punya satu posisi yang lumayan enak, bisa gue bilang mereka bisa ngeliat ke dua arah sekaligus. Justru yang sedikit kebingungan dari zoom gak sih? Ya karena zoom itu mepet ke arah pesisir pantai ya. Jadi untuk ngelihat ke arah depannya agak sedikit sulit. Sedangkan bener banget kata Skyla dari Bigetron agak sedikit enak. Apalagi tadi satu player dari Bigetron, gue tadi lupa siapa yang di atas, ada di atas genteng gitu. Jadi visionnya lebih luas lagi dari arah high ground perumahan. Mungkin akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Dan Otang sama teman-teman harusnya udah nyadar ada Bigetron di daerah depan mereka ya. Itu dia, dan kalau misalkan udah sama-sama sadar, ini tinggal gimana disengage atau engage aja nih. Karena menurut gua udah pasti ketika ada peperangan yang pecah antara Bigetron dan juga Zoom, ini pasti ikutan sih teman-teman sesi. Pasti ikutan teman-teman dari tim SES karena satu tembakan atau dua tembakan aja akan memancing mereka untuk maju. Tapi kalau gue lihat ini dari Bigetron bergerak sedikit lebih menjauh lagi, tidak sedekat tadi, dan bahkan mereka memilih untuk disengage aja, nggak akan terjadi apa-apa. Karena kalau menurut gue dari Bigetron di game 1 sampai 3 tadi masih belum maksimal dalam segi poin. Jadi mereka ya udahlah, daripada gue lama nungguin, gue buang-buang waktu, mendingan coba main objektif, melakukan rotasi secepat mungkin biar nggak ketinggalan sama tim-tim lain tentunya. Iya, itu dia, biar nggak ketinggalan sama tim-tim yang lain. Menurut gue juga nggak salah sih, karena memang fight di early game itu sedikit gambling gak sih? Apalagi lu nggak tahu nih musuh lu ada di sebelah mana aja gitu kan. Adu mekanik kalau awal-awal. Itu dia, kali ini Legalot, apa yang sedang dilakukan oleh seorang Legalot, dia sedang bersembunyi ternyata teman-teman. Gerah. Iya, dan kali ini seorang Raf coba mencari posisi dari seorang Legalot yang sudah mulai terlihat, udah ditembak begitu saja, dan ada Gluol juga. Dan sementara itu dari belakang Legalot, hati-hati, langsung nembak ke arah Iksan yang udah cukup sekarat juga, coba untuk diduelin, tapi ternyata gak cukup kuat. Kali ini digerebek oleh dua tim sekaligus. Adu mekanik, ternyata Legalot dijepit oleh dua orang ikan-ikan di laut yang berhasil dipancing oleh teman-teman dari tim FE. Iksan dengan sangat bagus masuk. Tadi dari Legalotnya juga fokusnya ke kanan ya. Ada kan dua orang yang langsung masuk ke bawah, yang satunya udah nembakin, akhirnya buka Gluolnya di depan, tapi Iksan masuk dari belakang. Dan akhirnya lagi jadi menang posisi, menang timing juga, bisa nembak Legalot, dan itu Legalotnya kepisah ya itu deh teman-teman ya. Kepisah, dan Iksan tumben ya kali ini nggak sama Ipin dan Upin juga. Biasa main bareng mereka. Atuh. Dan kali ini Iko yang tersisa sendirian, medkitnya juga udah mulai kekikis. Mereka coba untuk masuk ke dalam zona, tapi justru ini bakal jadi berbahaya nih Jul. Tadi dia udah pergi padahal. Udah pergi, tapi kan zonanya emang mengharuskan dia untuk bergerak ke arah sini kan. Kalau dia tidak berhati-hati bisa langsung ditembak aja nih sama teman-teman dari Zoom. Min 3 koin nih. Min 3 koin. Asuna ya butuh banget koin untuk bangunin teman-temannya, karena dia nggak bisa kayak gini terus. Dia coba untuk melakukan rotasi, tapi ternyata teman-teman dari tim Zoom yang tadi gue sempat bilang kayaknya nggak coba untuk ngejar Asuna, ternyata masih nungguin Asuna. Mereka tahu ini Asuna nggak akan bisa kemana-mana, apalagi zonanya sekarang udah mulai gerak. Dengan medkit yang sisa satu aja, Asuna ini udah benar-benar di ujung tombak, di ambang kematian. Dimana teman-teman dari tim Zoom juga nungguin banget, tapi dia muter loh. Asuna rela muter jauh biar nggak langsung ke pick off begitu saja sama tim Zoom ya. Tapi satu keputusan yang bagus juga sih bisa gue bilang. Apalagi dia juga merupakan last man standing yang punya tanggung jawab juga untuk bawa placement point tertinggi tentunya Julia. Ya, apakah akan terjadi clutch play dari Asuna kali ini? Ya lihat, Asuna lebih milih untuk ke shipyard muter, terus kayaknya mungkin akan gerak ke arah Nurekdam, mungkin dari arah shipyard itu. Karena dari Asuna ini berat banget loh bebannya gitu, sendirian gitu cewek, kadang ada sedikit ups and down mental juga harusnya dari seorang Asuna, apalagi dia menghadapi laki-laki yang banyak gitu kan, dengan masih banyak tim. Ini masih 12, masih utuh. Asuna sendirian, walaupun Asuna ini queen clutch play bisa gue bilang ya untuk di FFML season 5. Tapi mungkin dia butuh teman-temannya. Nah, langsung dihidupin. Min 3 koin udah beres. Sisa seorang Cleo aja nih. Cleo. Iya, Cleo. Oh, baru 2, berarti min 1 koin ya. Betul. Min 1 koin. Adu mekanik gitu kan. Adu mekanik. Tapi dari Jars akan bergerak ke arah Nurekdam kah? Oh enggak, dia coba untuk ngecek-ngecek aja checkpoint selanjutnya kira-kira buat temennya kemana. Tapi Legalotnya juga udah berhasil dihidupkan kembali dan langsung regroup ya. Pacman dari arah kejauhan, hati-hati Pacman, hati-hati terpeleset bertemu dengan teman-teman dari tim Rans nih, karena di jalur rotasi dari seorang Pacman itu di depannya udah ada tim Rans, dan zona juga udah mulai bergerak lagi. Ini masih zona kedua sebenarnya, tapi gue pribadi, gue orang yang ya menurut gue jangan sampai lah kita nelan-nelan zona, karena sayang banget buat
ngebuang medkit kita. Yang mana team fight yang terjadi apalagi setelah adanya revival system kayak gini itu akan sering terjadi. Jadi medkit itu benar-benar dibutuhin banget kalau menurut gua. Iya, medkit bener-bener dibutuhin, tapi emang teman-teman dari Iko juga ini lagi coba ngusain yang namanya dapetin medkit ya, Iya, untuk research. melakukan looting di daerah pinggiran-pinggiran. Tapi kali ini berpaling sedikit ke daerah factory. Ada UNB yang bakal bertemu sama MBR nih, Julia. Iya, Wah. ada MBR. Wah, ini sih dari MBR-nya lagi nungguin. Mereka nggak gerak sama sekali nungguin teman-teman dari UNB untuk nyamperin mereka. Oh, udah kedengaran harusnya stepnya. Oke, udah langsung kelihatan begitu saja seorang Besto berhasil ditumbangkan. Tidak sadar bahwa sudah ada yang naik ke daerah atas. Oh, iya. UNB berhasil mendapatkan satu orang dari MBR. Sementara yang lainnya masih ada di daerah atas nih, Julia. agak nge-lag respon tadi dari seorang Besto ya, mungkin dia udah dengar stepnya tapi dia nggak tahu kalau ternyata mereka stepnya naik ke atas gitu. Yang lainnya dari sebelah kanan dengan sangat cepat langsung ditumbangkan oleh seorang Topek. Tapi teman-teman yang di atas juga nggak ada backup sama sekali loh. Nggak ada. Karena memang mereka Kan dia juga kenok dulu padahal. kayaknya kondisinya sama-sama kaget sih. Kayak maksudnya kok ada orang gitu kan. Ternyata langsung Oh. dikomit begitu saja. Dan kali ini tim FE yang senang banget untuk bermain di daerah Poci sudah benar-benar berada di tempat yang lumayan aman bisa gue bilang. Oke, tapi udah ada granat pembuka kali ini dari seorang Raf. Kena splash damage saja seorang Surya. Oh, Surya nggak jadi analis nih sekarang. Main dulu. Selain analis dia emang juga jadi pro player. Jadi Oh, di ketika jersey. dia selesai analis dia main. Langsung main. Oh, cepet banget ya. Tapi granat demi granat sudah dilempar oleh seorang Raf. 2 granat terakhir. Oke, 1 granat terakhir maksud gue hanya untuk ngecek aja. Menurut gue untuk ngecek keberadaan musuhnya, posisi jelasnya di mana, karena dia tahu di atas ada orang. Tadi udah dikasih info juga sama temennya yang lain. Tapi dari sisi lain kita lihat Surya coba memberikan tappingan manja. Dapat teman dari tim FE. Belum ada granat yang keluar dari seorang Lim. Gue menantikan granat pembunuh dari seorang Lim, dan bahkan Limnya kehilangan beberapa HP-nya terkena mungkin selepet peluru aja. Selepet peluru apaan tuh? Maksudnya gimana tuh? Selepet jual beli peluru gitu, Iya. tembak-tembakan, balas-balasan gitu. Selepet tuh kayak gitu aja. Sing gitu lewat-lewat. Ya. Nyerepet dikit ya, lewat dikit karena tidak terjadi pertempuran yang nggak pecah gitu pertempurannya, jadi cuman peluru-peluru yang meleset Tipis-tipis aja, aja. tipis-tipis lah. Kayak belum ada juga pergerakan lanjutan gue lihat, tapi ini ada apa namanya? Rans ada nih. Rans yang langsung masuk. Eko udah mulai siap dan bahkan ketemu sama RRQ Kazu di satu jalur rotas yang sama. Bahkan udah ada suara tembakan yang terdengar dari RRQ, udah mulai dibuka dan sudah terlihat pergerakan dari teman-teman Eko. Dimana Rans ini kepepet banget sama zona. Zoom coba masuk tapi ini dia RRQ Kazu sekali lah. Oke, di mana RRQ sudah mengunci pergerakan dari teman-teman Iko. Rahel sudah mulai ditembakin dan ternyata harus knockdown oleh seorang Pac-Man kali ini. Granat coba dilemparkan ke arah bawah sambil coba mendelay pergerakan untuk lawannya, di mana seorang Dua. Iko Mark Aduh, ditembakkan juga. Dan kali ini Asuna bakal menjadi satu lone survivor dan akhirnya Iko Brilli berhasil ditumbangkan 2 orang oleh RRQ dan 1 orang digigit oleh zona. Dapat double damage ya. Tadi tekanan dari RRQ Kazu dan juga mereka ada di luar zona. Dari zona dikasih damage juga gitu kan, ditembak-tembakin juga, dan tadi juga ada granat ya, 2 kali granat, satunya splash damage, yang kedua splash damage-nya langsung hilang semua dadahnya. Akhirnya Menghilang. jadi informasi yang cukup baik. Tapi ini dia Predator di round ketiga, ada Bocel, bukan sembarang Bocel. 4 kill sudah diamankan. Hati-hati nih bocil. Apakah CSGO Boba kali ini akan bermain cemerlang lagi seperti game sebelumnya? Tapi gue masih belum lihat karena mereka juga masih belum masuk ke circle. Tapi mereka at least udah ngamanin vehicle dan itu akan memudahkan mereka tentunya untuk melakukan rotasi. Oke, di lain sisi ada Isco juga, Julia, yang udah mulai ke pick off oleh teman-teman dari Zoom. Tadi Walaupun Zoom jauh belum sih di luar soalnya. Dia di daerah selatan ya? Ya di luar zona jadi tadi Iya. mereka. Mungkin ketika masuk darahnya emang udah tinggal sedikit, tapi dari Bigatron kali ini 1 watchtower sudah diamankan. Coba untuk memantau ke arah factory, mereka juga udah tahu di arah factory itu ada orang lain. Tapi Zoom ini nih, kita lihat dari seorang Putra 15, coba untuk melakukan satu pergerakan lebih maju lagi ke area factory. Ini factory banyak banget ya yang nempatin. Lumayan ya Buns ya? Lumayan Rame juga Bun. Buns. Nah, rame banget, arisan mungkin ya di factory. Tapi dari Bigatron sendiri nggak boleh terlalu lama buat nunggu kayak gini, karena tadi juga kita lihat Bigatron beberapa kali karena cutting rotation dari musuh gitu. Jadi jangan sampai kena lagi gitu. Ini udah round keempat loh, dan sisa 2 round lagi harus dimaksimalkan banget. Tapi ternyata sekali lagi di sisi lain ini CSGO Boba nih. Yes, ada ses yang bakal menjamu teman-teman dari Rans yang lagi coba masuk ke dalam zona selanjutnya, di mana seorang Kuple bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, Kenapa? langsung pakai mobil ya, dan diikuti oleh seorang Bocil. Mereka bakal coba untuk menunggu di dalam zona. Sudah ditembakin, Sairo berhasil mendapatkan seorang Easy PG, menyisakan 1 orang aja yaitu Iki. Bisakah Iki bertahan? Karena BTR juga berhasil digerus oleh teman-teman dari ses. 2 orang sekaligus bahkan kali ini berhasil didapatkan, dan bakal menjadi 1 poin eliminasi yang sangat banyak untuk ses kalau mereka bisa mendapatkan keduanya, di mana seorang Tox juga menjadi sasaran selanjutnya yang dihujani peluru oleh teman-teman dari CSGO Boba. Dan akhirnya
Haidans yang berhasil melakukan eliminasi untuk lawannya. Terjepit dari segala arah. Kalau lu lihat tadi di sisi kirinya ada CSGO Boba, terus di Factory juga udah ramai mampus ya. MBR juga udah mulai memantau tadi pergerakan dari salah satu player Bigetron yang tersisa seorang diri, tapi ternyata di Factory akhirnya pecah juga mungkin pertempurannya. Tapi di sisi lain kita lihat GRC kali ini masih 0 point kill. Agak sedikit aneh juga kalau gue ngeliat GRC itu tanpa point kill sama sekali loh. Karena biasanya GRC itu agak mainnya agresif banget kan. Iya, tapi dari objektif mereka, gue rasa mereka coba untuk ngamanin placement point dan poin eliminasinya belakangan kali ya. Mungkin. Karena mereka nggak mau ngambil resiko lebih gede. Di satu sisi juga RRQ Kazuya sudah mulai mengejar ketertinggalannya gitu. Main late game kali ya untuk GRC itu sendiri. Tapi gue percaya kalau misalnya mereka main late game itu ketika circle semakin kecil, di sanalah peran seorang Lim akhirnya dilihat. Tapi kita lihat di sisi lain FE berjuang untuk masuk ke dalam circle. Tapi hati-hati, surprise, happy birthday di dalam satu rumah kecil double factor. Tidak bisa menyelamatkan dirinya, tapi Isan masuk langsung meratakan begitu saja teman-teman dari Aura. Oke, tadi kaget satu temennya keluar langsung diberesin sama Isan. Dan tadi kalau kita lihat dari teman-teman Aura emang kesisa 2 juga, dan ketika FE-nya masuk itu udah ready banget ya. Ini sama halnya seperti sebelumnya yang dimana kalau ngeras itu jangan sendiri-sendiri. FE langsung masuk, satu orang di depan tapi langsung di follow up gitu. Tapi di lain sisi kita bisa ngeliat juga gimana seorang Jersey Lim berhasil mendapatkan lawannya menggunakan M79 kali ini, di mana Otang berhasil menumbangkan Eki juga, dan ada yang tertabrak kali ini. Reva mulai masuk ke dalam pertahanan lawannya. Chester berhasil menumbangkan Surya juga, dan kali ini Mario masih coba mencari lawannya di mana, tapi ternyata nggak cukup kuat karena JRC harus cukup puas di posisi ke-9. Sementara itu MBR di posisi ke-7 dihujani peluru lagi oleh FE, dan di atas sudah ada M79 yang langsung kode ke arah 3 orang sekaligus oleh seorang Jars. Oh my god, Jars berhasil menumbangkan satu squad menggunakan M79-nya. M79 untuk satu squad Israel dari seorang Jars dengan sangat cepat, unpredictable, luar biasa dari seorang Jars. Tapi kita lihat dari CSGO Boba kali ini berusaha untuk masuk ke area yang aman. Tidak seaman itu. Legalot sudah siap untuk memberikan tekanan demi tekanan ke arah CSGO Boba. Sairo kali ini dalam masalah, coba untuk menutup perjalanannya menggunakan glue wall, berlindung di balik satu batang pohon aja nih Skyla. Bakal coba untuk berlindung terlebih dahulu, sementara Legalot terus memberikan pressing ke arah depan. Ditembak oleh seorang Sairo juga, di mana Ses sudah membagi posisinya. Satu orang sudah bakal langsung diutus untuk melakukan flanking. Nggak boleh terlalu terpaku ke satu orang aja, karena satu orang yang sudah melakukan flanking bakal cukup berbahaya. Tapi lain sisi, seorang Jars berhasil mendapatkan lagi dan lagi. M79 yang menumbangkan satu orang lagi. Oh my god, Jars, sang predator berhasil mendapatkan 6 poin eliminasinya kali ini, dan bakal langsung komit ke arah teman-teman dari Ses. Bakal coba untuk langsung diajar. Iksan coba untuk menahan zona di luar, dihujani peluru. Legalot menumbangkan satu orang kali ini. Coba untuk diraskan, ternyata tidak. Bakal coba untuk langsung ditembakin lagi. 2 lempar peluru sekaligus. Peluru panas oleh teman-teman RRQ kali ini, di mana satu orang sudah berhasil ditumbangkan, yang itu Gedai. Menyisakan 2 orang aja. Kuplay juga nggak bisa berbuat banyak karena memang gluolnya sudah semakin menipis. Menyisakan 1 gluol aja dari seorang bocil yang mau tidak mau harus bergerak sekarang, dan itu dia akhir dari CSGO Boba. RRQ Kazu berhasil mendapatkan buyanya lagi.